Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Belinda Aulia Mulyanti, kelas Ekonomi Pembangunan 3 semester. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Sistem ekonomi fiskal pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun menjadi khalifah yang pertama Abu Bakar dari tahun 573 sampai dengan 634 Masehi, Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Selanjutnya Utsman bin Affan dari tahun 644 sampai dengan 655 Masehi. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib dari tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafat Rasul. Abu Bakar menyelesaikan pemecahan ini lewat perang Riddah atau perang pelawan kemurtadan. Panglima yang berjasa pemimpin yakni Khalid ibnu Al-Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Muhammad. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Ia menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah kepemimpinan 4 panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Amir bin Asyah, Yazid bin Abi Sufyan dan serta Syurahbil. Yang selanjutnya, masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang pertama, pembagian tanah taklukan. Yang kedua, mengambil alih tanah orang yang murtad untuk kepentingan umat Islam. Yang ketiga, pembagian harta Baitul Mal dengan prinsip kesamarataan. Yang keempat, implikasi ekonomi kebijakan, peningkatan agregat demand dan agregat supply, memperkecil jurang pemisah dan meningkatkan total pendapatan antara orang kaya dan miskin. Singkat cerita sistem khalifah pertama atau Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang pertama, hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Yang kedua, dalam mendistribusi harta Baitul Mal, Abu Bakar menerapkan sistem kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan lain-lain dan tidak membeda-bedakan per kelompoknya. Yang ketiga, memerangi kelompok pembangkang zakat. Sejarah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua bagi umat Islam, menggantikan Abu Bakar Asy-Siddiq yang meninggal karena sakit.
Umar bin Khattab menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki julukan Al-Faruq yang memiliki arti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan Umar bin Khattab Al-Faruq didapat langsung dari Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang pesat dari berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar dari Romawi dan Persia. Pada tahun 634 sebanyak 46.000 tentara Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Selain itu, Umar bin Khattab juga sangat berjasa dalam meletakkan dasar negara. Umar mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum hingga sistem kehakiman. Dalam memimpin Islam, ada beberapa sifat dipegang oleh Umar bin Khattab, sehingga pada waktu itu Islam benar-benar berkembang dengan pesat. Masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendirian lembaga Baitul Mal diikuti dengan pendirian beberapa departemen. Yang A, Departemen Pelayanan Militer. Yang B, Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Yang C, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Yang D, Departemen Jaminan Sosial. Selanjutnya, klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. Yang pertama, pendapatan zakat dan ush, pajak tanah, TO ... sama dengan dibagi dengan asyanaf. Yang kedua, pendapatan khums dan sedekah dibagi kepada mereka yang mencari kesejahteraan. Yang ketiga, pendapatan karajak, fai, jizra, usra, sewa tanah, membayar dana pensiunan, bantuan serta biaya operasional administrasi dan kebutuhan militer. Yang keempat, pendapatan lain, membayar pekerja, pemeliharaan anak terlantar. Kebijakan lainnya dari Umar bin Khattab. Yang pertama, kepemilikan tanah. Tanah taklukan tidak dibagi kepada umat muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat bayar karaj dan jizyah. Yang kedua, zakat dari kuda, karet, dan madu. Yang ketiga, usyar, pajak pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, mata uang. Singkat cerita sistem khalifah kedua Umar bin Khattab. Yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal. Yang kedua, perubahan tata kepemilikan tanah. Yang ketiga, pengembangan konsep zakat dan pajak. Yang keempat, desentralisasi dalam pemerintahan. Yang kelima, prioritas perbaikan ekonomi di pertanian dan perdagangan. Yang keenam, menyusun sistem dana pensiun dan ransum serta menetapkan gaji bagi pegawai negara seperti hakim. Yang ketujuh, memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli serta membangun markas-markas militer. Selanjutnya, sistem ekonomi fiskal pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, pemerintahan berlangsung 12 tahun 12 hari. Perubahan yang telah dilakukan Utsman bin Affan yaitu melakukan ekspansi, selanjutnya menumpas pemberontakan di wilayah Khurasan dan Iskandaria. Yang selanjutnya lagi, melakukan penataan pengembangan SDA. Selanjutnya, pengembangan jalan,
Tetapi pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tidak selalu berjalan lancar. Konflik pun bermunculan. Permasalahan terus semakin rumit ketika muncul berbagai pertanyaan kontroversi mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini adalah yang terlama dibandingkan dengan ketiga khalifah lainnya. Di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan, gejolak politik semakin meningkat hingga Utsman wafat terbunuh. Sistem ekonomi fiskal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tindakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib yaitu memperhatikan pejabat yang korupsi, yang terus membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman. Selanjutnya mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai ketentuan yang ditetapkan Umar bin Al-Khattab. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditunjukkan kepada Malik Ashtar bin Harits. Surat ini menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.